Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrabani dari kelas 12 RPL, ingin menunjukkan hasil presentasi proyek uji kaum saya yang bertema perpustakaan. Untuk pertama-tama saya akan menampilkan isi database. Oke. Isi databasenya di isi databasenya itu ada beberapa tabel dari tabel yang pertama, tabel buku, kategori buku, tabel kategori buku untuk relasi, terus tabel keempat koleksi pribadi, tabel kelima peminjaman, tabel keenam ulasan buku, dan tabel terakhir adalah usar. Dan desain tabelnya itu seperti ini. Ada 7 tabel kurang lebih. Ya, ada 7 tabel kurang lebih, yaitu tabel kategori buku yang pertama, yaitu yang kedua ulasan buku, kategori buku dan kategori buku relasi, user, koleksi pribadi dan buku dan pinjaman. Oke, untuk database seperti ini saja, dan kita lanjut ke tampilan utama, yaitu tampilan login dari tampilan indeks atau tampilan loginnya. Untuk tampilan loginnya seperti ini, dan untuk membuat akun anggota, yaitu ngeklik daftar akun peminjam, karena jika belum mempunyai akun harus daftar terlebih dahulu, maka kita akan daftar. Di sini kita disuruh mengisi username, password, email, nama lengkap dan alamat. Di sini akan saya isi sebagai tahun ojek dengan password 111 dan email. Dan untuk nama lengkapnya seperti biasa, Bekasi. Oke, setelah sudah terisi, maka klik daftar, langsung ke tampilan login dan masukkan username eh, yang tadi dibuat dan passwordnya. Terus klik login. Maka ini eh, tampilan peminjam atau anggota yang sudah daftar di perpustakaan digital kami. Untuk cara pinjam bukunya itu kita milih, di sini ada beberapa buku yang ingin dipinjam. Yaitu, contoh, Rumah untuk Ali kita pinjam. Oke. Nah, di sini langsung bisa membaca sekarang karena perpustakaan kami bukan perpustakaan fisik, melainkan perpustakaan digital yang bisa baca sekarang. Ini jadi kita bisa membaca langsung, eh, apa, membaca langsung teksnya langsung tidak. Dan limit dan tanggal peminjamnya tanggal untuk tanggal pengembaliannya akan diotomatiskan
5 hari ke depannya. Jadi di sini 7 hari ke depannya karena di sini tanggal 7, sekarang tanggal 7 dan maka tanggal pengembaliannya itu tanggal 14. Jika sudah tanggal 14 atau lebih, di sini statusnya bukan dipinjam, melainkan dikembalikan, akan diotomatis dari adminnya. Maka sebelum sesudah itu sebelum saya lari ke admin, saya mau buka koleksi. Koleksi mau buka kategori. Kategori ini untuk mengsortir yang maksudnya yang mengsortir fiksi, novel, dongeng. Jadi ketika kita klik dongeng itu ya yang keluar hanya kategori dongeng. Ketika kita klik fiksi, fiksi doang. Kita klik komik, maka komik doang yang akan keluar. Oke, kita lanjut ke koleksi. Koleksi itu ternyata ya gini. Oke. Habis itu kita lanjut ke kita untuk eh, untuk pengguna atau peminjam itu hanya segini doang fiturnya dan tidak ada tambahan lagi yang dari saya. Habis itu kita login aja langsung aja ke bagian eh, oh iya, oh iya untuk daftar akun, nah akunnya itu akan tersimpan di mana? Kalau emang banyak yang nanya, akunnya itu akan tersimpan di bagian user database user yaitu di PHP admin Anda, terus buka ke user. Di usernya itu ada Sahal Project. Jadi si pas ketika kita daftar akun otomatis terisi di bagian Sahal Project dan levelnya atau perannya sebagai peminjam atau atau penggunanya. Dan bagaimana untuk keduanya untuk daftar petugas. Untuk daftar petugas itu kita harus ketik admin dulu. Jadi eh, di sini jadi kita harus login ke adminnya dulu. Untuk login ke adminnya itu kita memakai daftar akun login admin. Nah, kenapa harus ada memasukkan password? Karena demi keamanan website kami. Karena kalau tidak memakai ini, saya khawatir bahwa website saya akan dijebol karena siapapun bisa jadi admin. Kalau misalnya tidak ada password ini, maka password ini hanya yang tahu hanya admin, nggak bakal ada yang bisa yang tahu. Maka di sini admin PW-nya adalah nah, di sini regis untuk admin kita regis. Admin. Email bisa sama dan alamat. Ya, kita contoh. Kita klik daftar, langsung lari ke login. Kita coba ke PW-nya. Nah, langsung masuk ke bagian halaman admin. Untuk regis admin pun sama. eh, Simpan database-nya akan selalu kesimpan di bagian database PHP adminnya. Di sini kita refresh dulu. Nah, di sini dia bertambah ID user 48, adminnya admin 3 sesuai kita yang isi tadi. Tadi kita ngisi username yaitu admin 3 dan nama lengkapnya admin 3, dia alamatnya Bekasi dan levelnya sebagai admin akan tersimpan otomatis secara otomatis itu ke database. Oke, lari lagi ke tampilan.
Untuk tampilan dashboard seperti ini, jadi ada beberapa kolom yang saya tampilkan di tampilan pertama, yaitu profil, seperti profil kecil segini, dan ada beberapa kotak, yaitu 4 kotak yang diisi oleh data buku, kategori buku, user, dan ulasan. Masing-masing mempunyai fungsinya tersendiri. Untuk data buku isinya eh, data-data buku, jadi isi-isinya buku kita bisa untuk menambahkan fitur, menambahkan buku. Nih, buku kategorinya sudah ada, sudah masuk di sini. Nambahin buku kategorinya masuk, kita coba ke dongeng, jadi boleh masukin buku kayak gini, masukin buku, boleh tambahkan data buku, yaitu isi kategori buku, judul buku, penulis buku, penerbitnya buku, tahun terbitnya kapan, dan gambar buku. Gambar bukunya bisa kita upload di sini. Dan untuk isi bukunya bakalan diisi di deskripsi buku oleh adminnya tersendiri. Nah, di sini ada 3 tombol, yaitu detail. Detailnya itu untuk tahu isi data, tahu isi salah satu data buku, yaitu kayak kategori buku, ini kategori buku apa sih, biar lengkap. Ini lengkapnya begini. Kalau misalnya tulisannya kayak gini doang kan kurang lengkap. Kalau detailnya itu ada deskripsinya. Kalau sedangkan kalau ditampilkan sini kan kepanjangan, maka saya bikin fitur detail. Untuk edit itu untuk mengedit sebuah data buku. Ya, misalnya ada kesalahan bisa diedit di sini. Dan untuk codingan data buku itu saya di bagian admin buku. Nah, di sini, nah ditambah buku ini, ditambah buku ini mempunyai tombol bis di bagian A, atau ini A button, yaitu tombol dan tambah buku itu di bagian itu, ini tombol data buku tambah buku. Nah, kok pendek doang, kok segini doang codingannya, enggak, masih banyak. Ini ada detail buku, model, tambah buku. Nih, ini codingan untuk tambah buku. Jadi tombol ketika tombol ini diklik, maka muncul tampilan ini. Nah, tampilan ini dari mana sih? Dari sini, dari codingan tambah, dari tampilan codingan modal buku, modal tambah buku. Kenapa saya tambahin ini? Biar memisahkan atau menandai bahwa ini codingan isi tambah bukunya itu. Jadi saya biar nggak bingung. Untuk tambah bukunya itu saya menyambungkan koneksi dari koneksi kategori buku, dari memilih kategori buku sampai ke ID buku. Di kategori bukunya itu kan ada ID kategori. Nah, di ID yang diambil itu adalah ID kategori. Makanya di sini ketika saya nambahin data buku, saya klik. Nah, di sini tuh banyak kategori yang sudah masuk. Karena di kategori buku sudah saya masukin fiksi, non fiksi, fiksi, novel, dongeng, cerpen, dan komik. Di sini makanya muncul berbagai pilihan kategori. Nah, di bawahnya adalah judul buku.
judul buku masuk tabel tabel judul buku ini dan penulis buku ini. Untuk untuk ngupload file gambar itu memakai label from image. Jadi tipenya itu JPG, PNG bisa dimasukin ke dalam website kita. Nah, habis dari situ kita lari ke tombol detail. Tombol detail itu biar berfungsi. Tombol detail ini kan di atas nih ada di tombol detail. Nah, di sini ada tiga tombol, detail, edit, dan hapus. Nah, masing-masing ini mempunyai codingannya tersendiri, yaitu pertama-tama kita ke detail. Detail itu, nah ini detail itu menampilkan data buku dari database yang sudah diupload, yaitu misalnya kita kan ngupload buku nih, kita ngupload buku. Nah, ngupload buku itu akan tersimpan ke database. Nah, awal-awal kita mengambil file buku dan kategori buku di buku ID, di buku dan ID kategori dan dan mengambil ID, pokoknya yang diambil kategori buku, ID kategori, ID buku dan lain-lain. Nah, ketika diklik itu akan muncul semua data yang pernah kita upload, yaitu kayak kategori bukunya dari mana, judul bukunya dari ini ya, database-nya apa gitu kan. Di sini ada judul di database-nya pun sama ada buku. Nah, ini yang diambil bagian ID buku, kategori buku, judul buku, IMEK, penulis, penerbit, tahun terbit, dan deskripsi. Nah, yang ditulis ini nama kategori. Misalnya nama kategori nih. Nama kategori di mana? Kategori. Nah, nama kategori ini, nama kategori itu. Ini yang diambil oleh si website ini. Yang diambil itu isi database-nya itu dan judul buku diambilnya dari judul. Nah, judulnya itu di tabel mana? Di tabel buku. Tabel buku ya ini. Tabel buku tuh judul. Untuk penulis kita ambil dari sama tabel buku. Tabel buku juga di tabel buku ada beberapa pilihan tuh, ada penulis, penerbit, pasti ada. Nah, di sini juga ada tuh penulis, penerbit, tahun terbit, deskripsi. Deskripsi itu yang ini isi dari bukunya itu. Ini. Jadi hasilnya itu seperti ini. Dan oke, habis ini kita lari ke edit buku. Di edit buku itu hampir sama kayak detail buku, cuma berbeda. Kalau detail buku hanya menampilkan data-data buku, kalau yang edit buku itu bisa mengedit data yang jadi ada tabel khusus untuk mengedit data. Jadi di sini ada tabel. Kalau detail kan tuh nggak ada tabel buat mengisi data. Kalau di bagian edit tuh ada tabel untuk mengisi kategori, judul buku, penulis buku, penerbit buku, dan tahun terbit dan deskripsi. Itu doang yang ditambahin di bagian
di bagian label, di bagian. Nah, ini select class itu untuk memilih kategori buku karena di kategori buku itu ada beberapa pilihan atau option atau pilih ya option yang bisa dipilih. Nah, kalau kategori buku, kalau untuk untuk judul buku itu saya eh, memakai input tipe teks. Jadi yang di input itu teks bukan option yang bukan kayak kategori. Kalau kategori itu sudah ada di ID kategorinya maka dia dibuat pilihan. Sama yang lain penulis buku pun saya memakai input tipe teks yaitu yang ini. Jadi di bawahnya penulis buku bakalan ada satu tabel untuk mengisi teks, yaitu teksnya itu untuk penulis bukunya itu siapa dan judul buku itu apa. Lalu untuk kategori buku itu ada tambah kategori. Tambah kategori itu ada di bagian coding. Di bagian tambah kategori kategori tambah kategori itu di bawahnya nama kategori saya memakai input teks lagi dan name-nya itu nama kategori, ID-nya itu nama kategori supaya di save-nya yang kesimpan ke database-nya itu nama kategori karena di sini kita membuat tabel database dengan isi isi ID kategori dan nama kategori. Jika jika name-nya atau ID-nya berbeda, maka tidak akan masuk ke database. Jadi harus sama dengan database. Dan ini tombol tutup atau simpan untuk mengkonfirmasi bahwa sudah diisi atau belum. Tuh, tidak tahu. Dan untuk tabel edit kategori itu untuk tabel kategori edit kategori itu hampir sama dengan tambah kategori cuman eh yang berbeda di bagian iya hampir sama persis malah. Nah, edit kategori untuk edit kategori itu hampir sama codingannya dengan yang atas, cuman berbeda dengan teksnya doang. Di sini singkat perubahan, di sini simpan doang. Nah, lanjut lagi ke halaman user. User. Di halaman user ini baru ada tambah petugas. Jadi di awalnya itu tadi kan cuman ada em, register buat peminjam dan admin. Nah, kok kenapa nggak ada? Karena petugasnya itu harus harus konfirmasi dulu sama admin. Jadi petugas sama dengan kayak pekerja gitu. Jadi kita harus konfirmasi ke bos. Nah, langsung makanya di sini dibuatkan buat dikhususkan untuk petugas membuat akunnya di dalam website admin.
Untuk codingannya saya em, untuk codingannya ini saya memakai input text username dot kelasnya for control dan masukkan username dan masuknya ke username yaitu ke database yang bagian select eh, bagian tabel user ini di from user itu di tabelnya usernya tersendiri. Jadi di bagian usernya itu udah terbagi ada username, password, email, nama lengkap dan alamat dan level. Nah, untuk sama untuk password juga sama akan masuk ke password. Jika dibalik akan masuknya jadi password misalnya password diisi email. Di sini tuh terbalik yang tadinya password di email diisi password. Nah, password jadi kayak kebalik gitu kalau misalnya dibalik pas. Ya, jadi kuncinya itu ada di sini dan ada di bagian atas, di bagian from user. Jadi kuncinya di sini. Kalau misalnya tidak ada ini, tidak akan masuk ke database. Tidak tersimpan ke database. Untuk level usernya itu di read only, jadi kita tidak bisa mengubah si perannya ini. Jadi kita cuman disuruh isi nama lengkap, username, password, email, dan alamat. Kenapa di sini ada tapi di situnya nggak ada? Karena di si- karena levelnya itu secara otomatis dikontrol bahwa levelnya itu untuk petugasnya saja, tidak ada yang admin, tidak ada ini, tidak ada yang buat peminjam. Jadi dikhususkan hanya untuk petugas. Lalu di sini kita akan buat aja langsung submit. Petugas berhasil ditambahkan. Dan di sini akan ada muncul di petugas 4. Nah, tadi kan sudah saya isi sebagai petugas. Petugasnya petugas 4. Ini hak aksesnya yaitu nih hak aksesnya tuh petugas. Ntar akan saya login untuk petugasnya maka saya akan menyelesaikan codingan di bagian admin dulu terlebih dahulu. Untuk ulasan user itu akan muncul. Jadi saya keluar dulu. Cek saya masuk ke pengguna dulu. Penggunanya itu akan merating bukunya itu bagus atau tidak. Maka kita ke koleksi, kita ke detail, detail langsung ke ulasan. Ulasannya misalnya bintang 5. Nah, kita beri dua contoh ulasan. Jadi biar eh, ada rata-ratanya. Yang dimaksudkan rata-ratanya itu ini. Jadi di sininya itu ada terisi 4 bintang karena yang
Yang beri ulasannya itu ada yang bintang 4, ada yang bintang 5 dan bintang 3. Jadi dibikin rata-rata jadi bintang 4. Kita lari ke admin. Lari ke admin di sini Sahal Project untuk rumah untuk Ali, keren sekali. Nah, ini di sini ada bakalan muncul rating yang si si peminjamnya itu akan muncul rating yang dikirim oleh peminjamnya sendiri. Oke, lari ke laporan. Laporan untuk laporan peminjam ada ada yang minjam itu ada Saharabani rumah untuk Ali yang tadi baru tanggal 7 Mei yaitu sekarang 7 Mei 2025 dan 14 Mei 2025 untuk tanggal kembali dan tanggal kembali ini kenapa jika lewat dari tanggal ini akan otomatis atau eh, akan otomatis dari adminnya akan dikonfirmasi dikembalikan. Jadi tidak ada namanya denda karena di sini sistemnya sekali lagi perpustakaan digital atau buku digital. Jadi tidak ada denda yang kami terima untuk website kami. Eh, untuk memfilter, jadi kita coba memfilter tanggal 23 coba ya untuk tanggal 23 kemarin. Tanggal 23 kemarin April 3 sampai tanggal. Nah, akan muncul cuman yang dari tanggal 23 sampai tanggal 30 April itu yang tadi saya pilih. Tadi awalnya saya milih di tanggal 23 April sampai tanggal 30 April akhir. Nah, saya filter jadi langsung otomatis ke 23 sampai 30 April. Jika saya ganti ke tanggal sekarang yaitu Mei tanggal 7 dan 4 dan 5 hari berikutnya 7 hari berikutnya yaitu 14 14 Mei 2025 kita filter. Nah, hanya yang sekarangnya saja karena baru satu orang yang meminjam. Oke, saya coba saya tanggal 23. Maaf ada beberapa kesalahan salah pencet. Nah, maka kita print coba kita print ya untuk mencetak laporan akan langsung tercetak laporan kita buka. Ada kesalahan harusnya mungkin pas waktu itu saya nggak save ya. Oh, sedikit jadi kita coba lagi semoga bisa. Nah, berhasil. Jadi ini
hasil print print atau cetak laporan peminjaman buku dari pertama dari tanggal 23 hingga tanggal 7. Nah, mari kita lari ke petugas. Di petugasnya ini ada sedikit perbedaan, tapi sama ya ada satu tabel yang saya hilangkan karena tidak sembarangan orang untuk mengelolanya, yaitu tabel user. Jika admin itu biasanya ada untuk tabel usernya di sini waktu itu kemarin tadi tuh, tapi saya sekarang untuk petugas itu saya hilangin karena untuk user itu nggak bisa, yang kelola adalah petugas, yang kelola itu hanya admin, dan tugasnya si petugasnya itu hanya mengelola buku, kategori buku, ulasan buku, dan laporan buku. Dan salah satu fitur tambahan yang saya tambahkan di petugasnya itu, si petugasnya itu bisa meminjam buku dari meminjam buku yang saya ingin dipinjam, jadi saya pinjam. Di sini akan ada status petugas, judul buku, tanggal pinjam di sini, terus tanggal kembalinya pun sama 7 hari ke depannya, yaitu tanggal 14 Mei 2025. Dia bisa. Nah, di sini juga bisa ngeprint semua, sam- ngeprint laporan peminjaman buku. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya sama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.